Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang prinsip efisien dalam kurikulum. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Windy Rosi Handayani, kedua Yeni Amalia Soleha, dan ketiga Yeni Dia Hartati, keempat Yunia Alfiana, dan terakhir Yuyun Nailufa. Lanjut ke materi. Yang pertama, prinsip efisiensi dan contoh implementasi dalam pembelajaran. Dan materi kedua yaitu rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu efisien. Menurut KBBI, efisien adalah sesuatu yang tepat atau sesuai untuk mengerjakan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya atau terstruktur. Sedangkan prinsip efisiensi ini harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasil yang diperoleh memadai. Jadi, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dan biaya yang hemat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip efisiensi dalam kurikulum adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang direncanakan pada kurikulum itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu contoh implementasi prinsip efisiensi kurikulum dalam pembelajaran secara umum implementasi. Ada 3, yaitu yang pertama pengembangan program, kedua pelaksanaan pembelajaran, dan ketiga evaluasi. Yang pertama, pengembangan program, contohnya perancangan program tahunan dan program semester akan dirancang pada tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini contohnya penyampaian materi yang fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif, sehingga membuat siswa tertarik mengikuti pembelajaran tersebut melalui berbagai media, baik dari video, poster, dan gambar pembelajaran lainnya. Ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini proses yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, semester, dan harian sesuai dengan program yang sudah dirancang. Untuk pembelajaran evaluasi dilakukan setiap melakukan layanan. Kedua yaitu rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Ada beberapa contoh nyata implementasi prinsip efisien kurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu guru membuat RPPH. Guru setiap mata pelajaran membuat RPPH. RPPH itu rencana pelaksanaan pembelajaran harian, agar pada hari itu guru menyampaikan materi dengan terstruktur, dan pastinya guru mengembangkan program semester menjadi program harian agar pada saat mengajar dapat memudahkan guru dalam mengajar. Kedua yaitu sekolah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dana yang ada. Contohnya, ketika peserta didik belajar di kelas ataupun di luar kelas, sekolah menyediakan fasilitas seperti alat peraga pada pelajaran, media yang dibutuhkan, ataupun tempat yang layak bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat disesuaikan dengan dana yang ada. Ketiga, yaitu kurikulum harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama kaitannya dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang dikembangkan harus mudah dipahami dan dikerjakan. Alat yang digunakan dalam kurikulum juga bersifat sederhana dan hemat biaya. Misalnya, pemberian layanan konseling sederhana melalui poster.
Keempat, yaitu guru menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat murid. Seperti halnya di sekolah di Lombok Timur ini melakukan hari budaya setiap hari Sabtu yang dinamakan Sabtu Budaya, di mana anak mengeksplor kebiasaannya untuk menampilkan tarian atau kebiasaan lainnya seperti menyanyi dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.